Saudari-saudara yang dikasih Tuhan, berkah dalam. Hari ini Kamis 19 Maret 2020, kita akan meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan 18 sampai 21 dan 24. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kepadamu kami bersyukur atas segala karunia yang boleh kami terima sampai hari ini. Ajar kami untuk mampu menjadi pribadi yang percaya terhadap tuntunan sabdamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan 18 sampai 21 dilanjutkan ayat 24a. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini bersama-sama gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf suami Maria. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan menampilkan sosok pribadi Yusuf yang memiliki ketaatan akan Allah, yang tulus hati, percaya, dan mau berserah diri kepada kehendak Allah. Kita patut bersyukur atas keteladanan yang diberikan Santo Yusuf, di mana ia mampu menjadi pribadi yang taat dan menjadi pribadi yang tulus hati kepada Maria. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang-orang beriman juga meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yusuf. Dia begitu percaya kepada Allah sehingga apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan pada akhirnya dia percaya, dan ia mau menjadikan Maria sebagai istri. Dia percaya bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat adalah benar-benar dari Roh Kudus, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, Roh kebenaran. Maka dia taat terhadap apa yang diperintahkan malaikat. Karena ketaatannya, ia berperan atau ambil bagian dalam karya keselamatan Allah bagi manusia dan seluruh ciptaan. Maka
Di dalam masa Prapaskah ini kita bersyukur atas keteladanan Santo Yusuf. Kita mohon kepada Tuhan, semoga kita pun mampu menjadi pribadi-pribadi yang mampu meneladani Santo Yusuf untuk percaya kepada Allah serta mau bertindak sesuai dengan apa yang menjadi tuntunannya ke dalam kehidupan kita. Maka apa yang kita yakini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang adalah roh kebenaran, pasti akan membawa kedamaian serta ketenangan dalam hidup kita. Semoga keteladanan Santo Yusuf sungguh mampu kita resapkan dan kita hidupi dalam perjalanan hidup kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan yang disampaikan oleh Santo Yusuf. Semoga kami dimampukan untuk meneladani Santo Yusuf dalam perjuangan iman kami di zaman ini, supaya kami semakin mampu terbuka pada tuntunan Roh Kudus untuk menjadi anak-anak-Mu yang sejati yang bersiarah di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus menyertai Anda semua. Amin.